Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali radhiyallahu an, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasudda 'anil haqq, wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Wa man nasiyal akhirah lam ya'mal laha, wa man lam ya'mal laha qadima ilaiha wa huwa muflisun minal a'mali salihah allati la najata wa la fawza fil akhirah bidunia ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ali, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, sesuatu yang paling aku takutkan akan menjangkit kepada kalian semua, yaitu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Dua perkara ini yang paling ditakuti oleh Sayyidina Ali akan bersarang atau menjangkit kita semua. Yang pertama ittiba'ul hawa, yaitu ngikutin hawa nafsu. Siapapun yang ngikutin hawa nafsu, sudah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih jahat, dia akan lebih jelek, lebih buruk dari binatang. Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan perkataan Nabi Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu." Nabi Yusuf mengakui dia tidak bisa terlepas dari pembuat kesalahan, sebab dalam dirinya ada yang namanya hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ini pengakuan daripada Nabi Yusuf. Nafsu ini selalu mengajak pada perbuatan buruk. Nafsu setiap saat, setiap waktu siap-siap akan memalingkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Al-Imam Muhammad Al-Busiri dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa in huma mahadhakan nusha fattahimi. Dua musuh kita. Yang pertama nafsu, jelas sekali. Yang kedua setan. Inna syaitana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an sesungguhnya setan itu musuhmu. Maka jadikanlah setan itu musuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan terhadap kita bahwasanya setan itu musuh kita, maka Allah memerintahkan kita juga harus menjadikan setan sebagai musuh kita. Wa in huma mahadhakan nushafatahimi. Walaupun keduanya seakan-akan dia itu memberi nasihat kita. Namanya musuh tetap musuh. Walaupun dia memberikan nasihat terhadap diri kita, seakan-akan nasihat tersebut sangat bagus sekali, tapi tetap namanya musuh tetap musuh. Gak bisa kita lengah dari nafsu dan setan. Walaupun keduanya itu menasihati kita untuk kebaikan. Namanya musuh tetap akan menjadi musuh. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hawa nafsu. Kemudian kata Habib Abdullah, fa amma ittiba'ul hawa fa yasudda 'anil haq. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsu tersebut akan memalingkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hafal Al-Qur'an, walaupun dia hafal berjuta-juta hadis, walaupun dia ahli ibadah, kalau dia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia pasti akan berbuat sesuatu yang akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Sayyidina Ali, ya, yang beliau katakan malam ini, yang beliau mengatakannya, Sayyidina Ali ini pembunuhnya bukan orang kaleng-kaleng. Pembunuh Sayyidina Ali bukan orang biasa. Mereka orang ahli ibadah. Mereka hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Tapi karena dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia akan memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli siapa Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membenci ahlul bait Nabi Muhammad sama dengan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membenci Nabi Muhammad sama dengan membenci Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh Sayyidina Ali oleh orang bukan kaleng-kaleng, oleh orang ngalim, oleh orang hafal Al-Qur'an. Itu Abdurrahman, namanya aja Abdurrahman. Hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayang. Kemudian Sayyidina Husain. Kita semua tahu Sayyidina Husain. Siapa pembunuh Sayyidina Husain? Bukan orang kaleng-kaleng dan bukan orang biasa. Dan bagaimana keberaniannya Sayyidina Husain? Sayyidina Husain, ya, kalau Allah mensifati wali-walinya dengan mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka para wali Allah tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hatinya. Dan tidak ada rasa kesedihan dalam hatinya. Sayyidina Husain bersama keluarganya yang berjumlah kira-kira 50 orang. Ada beberapa anaknya, ada beberapa misananya, ponakannya, saudaranya. Ketika di Karbala dihadang oleh 3.000, ada mengatakan 5.000 pasukan Yazid bin Muawiyah. Setelah dialog terjadilah sesuatu pertempuran gak seimbang. Kurang lebih 50 melawan
3.000 atau 5.000 pasukan Yazid bin Muawiyah. Kemudian seluruhnya meninggal. Anaknya Sayyidina Husain meninggal, ponakannya Sayyidina Husain meninggal, saudaranya Sayyidina Husain meninggal semuanya. Kecuali tinggal 3. Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan ada mengatakan Sukaina yang menjaga Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tinggal 1 aja yang ada di medan pertempuran, cuma Sayyidina Husain. Dikepung oleh orang 30. Sayyidina Husain di tengah-tengah, dikepung oleh orang 30. Kita bayangkan, kalau kita mungkin kencing-kencing kita, jangan 30, 5 orang aja kencing-kencing. Ini Sayyidina Husain dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang berjumlah 30. Kemudian menetes air matanya Sayyidina Husain. Ditegur oleh Suhaina. Wahai Husain, apakah engkau takut kematian? Katanya saudaranya. Kenapa? Karena keluar air mata. Apa kata Sayyidina? Wahai saudaraku, ketahuilah, sedikit pun aku tidak pernah gentar menghadapi kematian. Tidak ada sedikit pun dalam hatiku takut kepada kematian. Tapi kenapa aku menangis? Apa kata Sayyidina? Ketahuilah, aku menangis karena di hadapan mereka ada api neraka yang menghadangnya, kata Sayyidina Husain. Inilah penyebabnya Sayyidina Husain menangis. Bukan karena takut mati, tapi mereka orang-orang yang membunuh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain dinampakkan bahwasanya tempat mereka nggak ada lain, yaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat Sayyidina Husain menangis, bukan apa-apa. Maka terbunuhlah Sayyidina Husain di Karbala, tinggal saudaranya dan anaknya yang masih kecil, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan sampai sekarang inilah yang menurunkan Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu dari Sayyidina Ali Zainal Abidin yang waktu itu masih kecil. Nah, ini penyebabnya adalah dikuasai oleh hawa nafsu. Siapapun yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak peduli itu Nabi Muhammad, enggak peduli itu Ahlul Bait Nabi Muhammad. Siapapun yang menyakiti Ahlul Bait Nabi Muhammad akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bakal mendapatkan syafaat, enggak peduli. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka akan memalingkan orang tersebut dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirah, maka dia akan melupakan tentang kehidupan akhirat. Wa man nasyal akhirah lam ya'malha, maka barang siapa yang lupa tentang kehidupan akhirat, otomatis dia tidak akan memperbanyak amal ibadah. Kalau kita lupa dengan kehidupan akhirat, maka yang kita ingat itu cuma dunia. Bagaimana caranya hidup di dunia nyaman, banyak uang, banyak rumah, banyak istri. Gak memikirkan bagaimana caranya kita hidup di akhirat menjadi hidup yang bahagia. Dan tidak bisa dia akan memperbanyak amal ibadah ketika di dunia orang yang lupa tentang kehidupan akhirat. Dan penyebab orang lupa dari kehidupan akhirat adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Inilah yang ditakutkan oleh Sayyidina Ali, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam ya'mal laha qadima ilaihi wa muflisun minal a'mal salihah. Maka barang siapa yang tidak memperbanyak amal akhirat, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa muflisun, maka dia akan pailit, bangkrut, enggak punya amal dari amal-amal yang baik atau amal-amal solihah. Allati la najata
wala fawra wala fauza fil akhirah bidunia. Yang mana siapapun tidak bakal selamat dan tidak bakal beruntung ketika berada di akhirat kecuali dengan beramal ibadah sewaktu ada di dunia. Memang ibadah kita ini nggak ada efeknya. Yang menyebabkan kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah ahadukum bi'amali. Seseorang di antara kalian, kata Nabi Muhammad, tidak bakal masuk surga dengan sebab amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Nabi, engkau ibadahnya luar biasa, engkau setiap malam menangis sampai tumitmu bengkak, apakah engkau juga wahai Nabi dengan amalmu tidak bisa memasukkan engkau ke surga? Wala ana, kata Nabi, walaupun aku masuk surga bukan karena amalku. Apa kata Nabi? Illa ayyataghammadani Allah birahmati, kecuali aku sudah diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad ainur rahmah, bendanya rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal kita tidak menjamin kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita wajib untuk beramal. La budda minal amal, wajib bagi kita untuk beramal. Cuma kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasanya amal itu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan dengan kita berbuat ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innallaha yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Sehingga ibadah kepada Allah khusyuk. Bukan Allahu Akbar mata ke kanan, mata ke kiri, mata ke atas, tangan garuk-garuk. Nah, ini namanya bukan ihsan. Orang yang seperti ini akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat sekali dengan orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang berbuat kebaikan, maksudnya yaitu al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Kemudian fa in talaba inda dzalika ay yarudda ila dunya liya'mala salihan hila bain wa baina dzalik wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.